Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rizqa alaina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah mempunyai alam semesta, Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia, diberikan akal, diberikan pengetahuan, diberikan iman, diberikan ketakwaan. Semoga semua hal tersebut pula lah yang akan mampu kita gapai saat kita menghadap kehadiratnya ilahi Rabbi. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, pribadi, etika, moral dan karakter manusia, sehingga kita kenal bagaimana sikap untuk menjalin kehidupan antar sesama dan dengan yang lainnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid Al-Mabrur yang kita cintai, pengurus masjid, seluruh jamaah gerakan pemuda subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada subuh Sabtu ini, bangunan ini menjadi saksi betapa cintanya kami terhadap ibadah kepadamu, betapa cintanya kami untuk mengharapkan rahmat dan inayah-Mu. Maka pinta kami ya Rabb pada subuh yang mulia ini, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu Jannatul Firdaus bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, jamaah sidang pendengar sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kalau kita mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad, terdapat sebuah aspek dan cerita bahwa beliau adalah sosok manusia yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala melimpah ruah. Walaupun yang sering digaungkan, walaupun yang sering disampaikan dan dinarasikan oleh orang-orang, Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang miskin, tidak punya harta, pribadi yang serba kecukupan, hidupnya sederhana. Kalau kita ingin mengkaji paradok kalimat tersebut dengan kenyataan, kenapa demikian? Saat ayahandanya Nabi Muhammad meninggal dunia, dititipkan 5 ekor unta dan seorang budak. Kalau kita akumulasikan
itu merupakan nominal angka yang besar. Yang selanjutnya Nabi Muhammad juga pernah mempersunting seorang perempuan yang kaya raya dengan nama Siti Khadijah. Setelah Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, langsung dan secara spontan Siti Khadijah berkata, "Ya Muhammad, seluruh harta kekayaanku merupakan milikmu. Aku hibah kepadamu." Artinya, status Nabi pada waktu itu, kalau kita lihat, harta Nabi bergelimang dan melimpah ruah. Namun kenapa Nabi itu dikenal dengan sosok yang sederhana, sosok manusia yang miskin? Karena keberadaan harta yang dimiliki oleh Nabi tidak terpaut dengan hatinya. Ada dimiliki dalam kehidupan dunia ini, namun semuanya dipersembahkan untuk Islam, agama yang mulia, dalam risalah, dalam membawa syiar Allah, dalam membawa syariat Islam. Harta tersebut dikorbankan tanpa ada rasa beban. Kalau kita lihat, rasanya hampir tidak ada manusia yang kita dapatkan di akhir zaman sekarang ini yang mampu menyembelih 100 ekor kambing pada tahun-tahun udhiyah. Tetapi Nabi Muhammad pada tahun terakhir hidup beliau menyembelih kambing, domba berjumlah 100. Artinya Nabi Muhammad adalah pribadi yang memiliki harta. Namun yang menjadi pembeda terhadap Nabi dengan orang lain yang lainnya adalah satu titiknya. Nabi Muhammad tidak merasa memiliki dan tidak terpaut hatinya dengan harta yang diberikan oleh Allah. Semua hartanya dikorbankan untuk jalan Allah. Semua hartanya disumbangsih kepada jalan Allah. Bila Islam membutuhkan harta Nabi Muhammad, tidak sungkan-sungkan beliau menginvestasikan hartanya, saking tidak terpikat hatinya dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Coba kita analisa dan kita kaji terhadap kehidupan kita di zaman yang akhir ini, hamba Allah. Rasa-rasanya hidup kita hanya semata-mata untuk mengumpulkan harta. Ibadah kita jarang. Zikir kita kurang. Kenapa? Saat ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, saya sibuk kerja di perkantoran. Saya sibuk untuk mencari rezeki. Saya sibuk mengelola perniagaan. Saya sibuk mengelola perdagangan. Padahal harta itu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk upaya kita hidup dalam dunia. Maka bagaimana konsep Rasulullah ataupun bagaimana konsep dan pandangan Islam menyangkut dengan harta yang diberikan oleh Allah terhadap kita? Yang pertama, Allah menawarkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Dalam beberapa kitab yang kami baca dijelaskan bahwa takwa al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah orang-orang yang sudah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apabila itu sudah ada dalam pribadi kita, apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan membuka segala kelapangan bagi kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah Allah berikan kelapangan, wa yarzuqhu, Allah akan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa makna min haitsu la yahtasib yukhtiru bibalihi. Dalam perspektif kita, dalam pandangan kita, dalam pemikiran kita, seolah-olah bak tempatnya han mungkin merupakan rezeki. Tapi hinan kejo oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena iman dan takwa yang kita praktikkan dalam kehidupan. Maka konsep yang pertama yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan untuk barakah rezeki ini, supaya datang rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga, adalah kalimat takwa harus melekat dan kita praktikkan dalam kehidupan. Dalam surah yang lain Allah berfirman,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri dan bumi dimanapun kita dapati, mereka beriman, meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengaktualisasikan dengan anggota tubuh apapun yang menyangkut dengan syariat Islam. Wattaqau, dan bertakwa, sebagaimana definisi yang kita sampaikan tadinya. Apa janji Allah? Lafatahna alaihim barakat, Allah akan membuka kelapangan rahmat terhadap mereka. Ditafsirkan oleh mufassirin, lawasa'na alaihimul khaira an kulli janib. Allah akan mendatangkan kebaikan, rezeki dari langit, dari bumi, dari berbagai arah penjuru yang tidak kita duga-duga, sehingga hadir dalam kehidupan kita karena dua konsep tadi, iman dan takwa. Uronyo urang silun, adun ado yang lun tuan pemulia. Kita tahu bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan mati seseorang apabila hari ini akan mati, mereka tidak akan mati seseorang hari ini apabila di kemudian hari telah ditentukan dalam azalinya Allah, mereka akan pajuhubu 3 bauro selanjutnya. Contoh, masa Sabtu ke, dalam azali Allah Ta'ala kita masih diberikan jatah untuk memakan sesuap nasi. Maka yakinlah han akan gecabut nyomong di Allah Ta'ala sebelum jatah rezeki itu habis terhadap kita. Allah yang menentukan rezeki kita, Allah yang memberikan harta kepada kita. Kenapa hari ini semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala, namun dengan harta itu pula berakibat dan menyebabkan kita jauh dari saf-saf di masjid. Kita jauh dari beribadah kepada Allah. Makin banyak harta kita makin jauh terhadap kehidupan beragama. Makin banyak harta kita tidak kenal dengan sosok orang-orang yang menggaungkan Islam. Makin banyak harta kita singgah bukan pada tempat-tempat yang diridha oleh Allah. Ini yang menjadi pertanyaan paling substansi pada subuh yang berbahagia ini. Menyotanyo manteng merasa memiliki urung silun. Sampai kiamat pun tanyo akan merasa harta tersebut milik kita. Ataupun susah. Bagaimana filosofinya? Mesena tidra urung tak kenan ke Bang Akub. Yang tirotuk Bang Maun. Bang Akub gadah Honda. Kira-kira tu yang susah. Pasti Bang Akub. Han susah Bang Maun. Karena kan Honda agaknya yang gadah. Tanyo juga demikian, ada harta orang yang hilang, kita biasa saja. Tidak menjadi beban terhadap kehidupan kita. Kenapa? Karena harta tersebut yang hilang bukan milik kita. Tapi coba, kalau orang yang bersangkutan, orang yang nah hartanya gada, lung takut, gada motor, ataupun gada Honda, pasti saya akan kesusahan. Tajak bertempat kutika, tamidang, tajak lapor bak pihak yang berwajib yaitu polisi. Kita lakukan upaya untuk mencari harta tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita merasa memiliki harta tersebut, bukan dititipkan, bukan merasa dititipkan oleh Allah. Sehingga wate gadah susah deh. Sehingga wate hanale hanapah udep. Tetapi kalau orang yang merasa dititipkan, adanya harta tidak menjadi berefek terhadap kehidupan mereka, hilang, tidak menjadi beban dalam kehidupan mereka. Lagi contoh tukang parkir nan kalang ilok semua menjejer motor Pajero Sport, Fortune, Avanza ataupun Kalia motor putih, motor start parkir. Hadir mobil tersebut, kendaraan mewah. Tukang parkir kan hana embung katuk motor dong cukup le. Saat mobil itu satu persatu diambil kembali oleh pemiliknya, mereka pun tidak beban. Kenapa? Karena dari pertama mindset yang diterapkan oleh tukang parkir, aku dititipkan harta tersebut. Di wategada hana resiko, wategada hana beban. Begitu pula lah yang dipraktekkan oleh Nabi dalam kehidupannya.
Tamita cula calo tu. Wate-wate sembahyang kada. Uronyo kekendaki oleh Allah Ta'ala merupakan peng 50 ribu. Ada itibit putih. Tejut 50 ribu merupakan. Hanatak tak usaha. Kerja pas-pasan. Tapi menyagukun oleh Allah Ta'ala. Berkah. Cukup. Maka itu akan cukup dalam kehidupan kita. Baik sampai lagi kehidupan Sa'labah. Wate hana harta jamun pegah Pak Nabi. Ya Rasulullah. Doa kedun bacut. Apa yang saya doakan? Benar harta bacut. Supaya nak mangat udip. Kamangat udip untuk bisa beribadah dengan drone ya Rasulullah. Jinau tikrek ijakrum bagi dua dengan perumoh. Makanya hal pada jamaah kadang-kadang dengan drone. Pakon harus rumoh ju ijakrum kepada perumoh untuk sembahyang. Gemendoa oleh Nabi. Sehingga Sa'labah le harta gembalaan. Watenya dari sabok na dua dari dua sampai terus jatah boh jakut. Tetruk tim dari Nabi Muhammad Sa'labah drone kepegah di Rasulullah sudah bisa mengeluarkan zakat. Harta drone, binatang gembalaan drone kasih. Sebelumnya Sa'labah kajariung deh buat tempat jamaah. Pujau li Sa'labah. Nyo hartanya no midagrau lum. Dari pun jamun saboh lung pelara lung hero, saya rawat dia, saya gembala dia, saya berikan makanan kepadanya sehingga melimpah ruah. Jangan minta zakat kepada saya karena harta ini milik saya, tidak ada urusan dengan umat. Watenya baru lapor sahabat kepada Nabi, murkalah Nabi. Nabi mendoakan, ya Allah, apabila harta yang engkau titipkan kepada Sa'labah menyebabkan dia jauh daripadamu, maka ambil kembali harta tersebut. Gecok mandum harta sehingga gasin kembali. Olehnya lem urung silun. Harta itu adalah tanggung jawab. Dia akan ditanyakan kala kita menghadap Allah, masuk dalam lubang yang berukuran 1 kali 2 meter. Saat itu ditanyakan oleh Allah, min ainak tasabat, dari pani tacok dan ho tapudu. Menyangkut dengan umur tu ho tak pakai. Menyangkut dengan kehidupan danyo ho tak pakai. Tapi menyo harta 2 boh pertanyaan, pat tacok ho tame. Maka uronyo urung silun. Mari saban sari kita meningkatkan kualitas zuhud kita. Artinya apa? Tidak terpikat dengan harta. Nabi Allah Ibrahim pernah satu ketika ditegur oleh Allah. Kenapa? Truk sidra urang ateis. Saat itu datang seorang ateis kepada Nabi Allah Ibrahim. Gekun kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, long kada orangnya lo amitabu barona. Getanya oleh Nabi Allah Ibrahim. So Tuhan kata, ilah Tuhan. Saya tidak menyembah Tuhan. Saya tidak menuhankan siapapun. Oh, halepah tabibu. Saya tidak bisa memberikan makan kepada orang yang tidak bertuhan. Apa jawab ateis tadi? Kalau satu suap nasi aku mintakan, engkau anjurkan untuk engkau tukarkan dengan akidahku, dengan kepercayaanku, dengan keyakinanku, kata ateis tadi. Halu tim pajobu anak perlenu buba don. Bedah ateis berangkat. Watenya truh berita dari Allah. Ibrahim, apa yang engkau lakukan? Ya Allah, hana lunjuk rezeki kepada ateis. Hai patih Tuhan. Natingat Ibrahim. 70 tahun umur ateis bunuh orang ke Tuhan. Natingat Ibrahim. 70 tahun udip ateis nyan sobi rezeki keji. Kenlong kekenli Allah Ta'ala. Uronyo 3 sagai lake bakata. Saboh abu lake bakata. Saboh piring makanan ni lake bakata. Hantajo. Dumna. Perbedaan antara gata dengan lun. Hai 70 tahun udip lam ateis, hai patih Tuhan, tapi kenyo na rezeki di gejuk oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Rezeki itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau hadir jangan pelit, karena akan bisa saja dilipat gandakan oleh Allah. Nah, nekala urung silun, urung-urung yang stroke, urung-urung yang sakit di rumah sakit, anak mit yang baru lahir umur lahir bulan lahir urau. Lepah minta rezeki kedroi. Tapi napui paju.
Urang tuha yang kah lepah bedah le tempat napu paju. Napu paju. Anak mi dia mantau but napu paju. Pernah suatu kejadian dalam buku yang kami baca, nama judul bukunya Petuah Bijak. Karangan pesantren Lirboyo. Apa yang disampaikan? Ada seorang ulama yang ingin mengkaji ayat tadi, membuktikan kepada khalayak ramai menyangkut dengan ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 1000 dinar. Gebedah kejak uzlah. Beliau uzlah ke suatu gua. Setiba di sana, beliau duduk tidak membawa bekal. Kenapa? Karena ingin melihat bagaimana proses Allah memberikan rezeki kepada beliau. Setiba di sana berhari-hari beliau berzikir kepada Allah. Saat itu tiba-tiba kehendak Allah datang seorang pangeran bersama ajudannya. Yang main-main lautan, tiba-tiba hujan. Beliau berhenti di gua tersebut. Pada kepiu baguhanya, kekalian karena urun Tuhan tengah menzikir. Anak permen sapu. Ditanyakan oleh pangeran tadi, apakah engkau sudah makan? Beliau tidak menjawab. Oh mungkin, dia sampaikan kepada ajudannya, mungkin sudah lemas. Orang tua tadi sudah lemas, tidak bisa berbicara. Tiba-tiba disuguhkan roti, tidak diambil oleh ulama tadinya. Setelah disuguhkan roti, oh mungkin saja beliau tidak kuat untuk memakannya. Gecok roti li pangerannya, gepah bah orang tuanya, gecelok roti labah. Hotel gecelok roti, gepajo gemamok lenyan gekep ulama tersebut. Kaget pangeran, kenapa engkau tertawa? Dari tadi aku tanyakan engkau tidak menjawab. Beliau menyampaikan, beginilah proses Allah memberikan rezeki kepadaku, kata ulama tersebut. Aku dari jauh, dari tempatmu pula, dekat dengan istanamu, singgasanamu, tapi aku berangkat ke sini. Kenapa? Ingin mengkaji ataupun memberikan pesan kepada manusia yang lainnya bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hari ini Allah hadirkan engkau dan engkau memberikan makan kepada diriku. Maka orangnya kajet, urung si lun tuan juga introspeksi diri menyangkut dengan harta. Setiap hari perbanyaklah ibadah sedekah. Boleh sedekah. Nya pengalaman udip urung si lun. Dari pertama kami dilepaskan beban anggaran ataupun biaya kehidupan oleh orang tua. Saat itu pula lah kami membiasakan diri untuk memberikan kepada kawan-kawan dan sanak keluarga dan saudara. Apa yang kami rasakan sampai hari ini, tidak ada satu sektor pun yang membuat kami kurang dari segi rezeki. Itu perlu dipraktekkan. Kalau ada, jangan lupa dari harta kita ada hak yatim piatu. Dari harta kita ada hak fakir miskin. Dari harta kita ada hak orang-orang yang tidak tahu mengadu nasibnya kemana. Maka korbankan hartamu di jalan Allah. Makin banyak kita beri, makin besar singgasana yang dibangun oleh Allah di yaumil qiyamah. Harta tersebut mampu membantu kita saat kita menghadap kepada Allah di dalam alam barzah. Saat ditanyakan oleh Allah, saat ditanyakan oleh malaikatnya Allah, hadir harta kita menjadi pembela. Kenapa? Karena pernah kita korbankan dirinya di jalan Allah. Lebih-lebih seperti hari ini ataupun di masjid, kepada anak yatim, kepada tempat manapun yang merasa membutuhkan, mari kita berikan kontribusi terbaik kita untuk Islam. Jangan pernah kita takut untuk kehilangan harta bila Islam membutuhkannya. Namun takutlah saat harta itu sudah menjemput dan mengakomodirkan kita semua jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita simpulkan adalah, yang pertama, harta itu merupakan titipan. Rasulullah adalah orang yang kaya, namun beliau tidak terpikat dengan harta. Itu perlu kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan. Yang kedua, didiklah pribadi kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang merasa dititipkan harta, bukan memiliki. Karena seluruhnya dalam dunia ini lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hamba Allah, jangan pernah takut untuk berbagi, karena rezeki
adalah pemberian ilahi. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.